Seorang insinyur bernama Solah Atiyah hidup di daerah terpencil bernama Tafana al-Ashraf di Dakalia, Mesir. Dia jarang memakai pakaian baru, tetapi baju biasalah yang sering dia pakai. Suatu hari dia memutuskan untuk membuka usaha bersama 9 temannya dari desa tersebut. Dan mereka merupakan lulusan dari pertanian, namun mereka terhalang akan modal. Lalu mereka memutuskan untuk mencari anggota baru yang ke-10. Awalnya mereka semua mengolah semua pekerjaan tersebut satu persatu. Dan mereka membutuhkan anggota yang ke-10 agar mereka bisa mencapai target mereka, yaitu mendapatkan biaya 200 pound. Akan tetapi, tidak kunjung hasil. Lalu insinyur Solah berpendapat bahwa dia menemukan anggota yang ke-10, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang akan menjadi anggota kita yang ke-10 dan akan mendapatkan bagian 10%. Maksudnya adalah untuk bayar zakat. Lalu, mereka semua pun setuju. Setelah berjalannya usaha yang pertama, mereka mendapatkan keuntungan yang tak terbatas. Lalu di usaha yang kedua, insinyur Solah memutuskan bahwa akan menambahkan bagian untuk Allah sebesar 20%. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Dan keadaan seperti ini terus berlangsung hingga setiap tahun bertambahlah bagiannya untuk anggota yang ke-10, hingga bagiannya mencapai 50%. Dan keuntungan tersebut untuk membangun sekolah diniyah, untuk penghafal Al-Quran dan agama untuk laki-laki. Dan setelah itu, mereka membangun sekolah untuk anak perempuan. Lalu membangun lagi sekolah i'dad untuk laki-laki dan perempuan. Lalu mereka pun membangun sekolah sanawiyah, dan dikarenakan keuntungan yang terus melonjak tinggi, maka dibangunlah Baitul Mal untuk orang muslim. Bahkan dibangun juga stasiun kereta di daerah tersebut. Dengan usaha mereka yang keras, lalu setelah itu dibangun pula lah sebuah universitas di daerah kecil tersebut. Hingga akhirnya banyak universitas di daerah kecil tersebut. Dan bangunan untuk perempuan mencapai 600 murid dan untuk laki-laki mencapai 1000 murid di desa tersebut. Dan setelah itu juga semua akses dan fasilitas untuk pergi sekolah pun digratiskan seperti kereta api dan lainnya. Dan setelah selesai pembangunan Baitul Mal, maka tak ada satupun orang yang kekurangan di desa tersebut. Dan insinyur tersebut juga membangun Baitul Mal untuk tetangga desanya sampai proyek pun berhasil dan selesai sebagai tujuan untuk para muslimin. Dan tersalurkan juga bantuan untuk orang miskin dan juga para janda semua yang hidup di desa tersebut. Bantuan juga tersalurkan untuk para pemuda yang masih menjadi pengangguran agar terpenuhi kebutuhan mereka. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Dan mereka juga menyalurkan sayuran dan buah-buahan untuk tetangga desa. Dan di hari panen tiba pun, semua desa akan tersalurkan semua bantuan tersebut. Seperti hadiah untuk mereka baik besar maupun kecil. Dan di hari pertama bulan Ramadan, mereka juga menjalankan makan bersama untuk para penghuni desa tersebut. Dan serta para tetangga desa yang dekat. Dan gedung untuk pernikahan juga selesai dibangun, hingga akhirnya semua keuntungan dan perusahaan disandarkan semuanya hanya pada Allah yang Maha Pemilik. Dan insinyur Solah berganti profesi dari pemimpin menjadi orang yang berkhidmat di jalan Allah. Ketika insinyur Solah Atiyah meninggal dunia, banyak orang yang mensolatinya bahkan mencapai 1,5 juta orang yang turut hadir pada saat itu. Dan banyak pula orang yang mendoakannya agar ia selalu diberi rahmat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berinfaklah wahai anak Adam, maka aku akan berinfak untukmu." إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه